Di mana kata latria? Iya, udah saya bilang tadi Nandar, kalau kata latria nggak ada. Ya kan udah berarti oke, kita yang pertama jadi apa siapa Kak? bedanya? Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Nandar. Pertanyaan saya apa? Pak Pendeta, pertanyaan saya apa? Matius 5:39, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Pertanyaan saya, siapa manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus? Anda sudah menjawab tidak ada ya. Sudah beres, nggak usah lagi panjang lebar. Pertanyaan pertama nggak ada. Fix atau tidak? Deal atau tidak? Kalau kata latria iya. Enggak ada, ya udah. Bener berarti kan? Di situ tidak ada. Ya sudah, teman-teman, terjawab kan? Tidak ada. Pertanyaan saya begini sekarang. Siapa manusia, siapa juga nabi dari Adam? Oke, Adam kan bukan nabi, tapi manusia pertama mulai dari Adam dan juga nabi-nabi sampai ke artinya di dalam ayat Alkitab ini ya, ke Yesus atau sampai ke Nabi Sinander lah. Siapa nabi yang pernah memerintahkan ya umatnya untuk meminta dalam namanya? Ayo silakan. Oke, nanti itu Anda ajukan ketika ayatnya sekarang. Tunjukkan di mana itu, Nandar. Kalau ada nanti saya siap sekarang ngikut Nandar. Ayo. Baik. Itu sama dengan hadis Nabi itu. Begini hadisnya Nabinya Pak ya. Man shola alaya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Seperti Yesaya 14 ayat 14 ini Nandar. Itu kata itu yang sudah saya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayo. Ya, baik. Cari siapa nabi Nandar yang pernah berkata demikian. Kalau ada nanti saya ikuti, malam ini saya syahadat. Baik. Baik ya. Itu kalau dalam Islam namanya itu bersolawat. Ya. Makanya kalau di dalam Bible kita lihat di dalam Matius 21 dikatakan begini, Pak. Anda tahu menyebut nama aku itu maksudnya apa? Bersolawat. Coba Anda buka Matius 21. Sudah saya jelaskan. Saya jelaskan. Matius 21 ayat ke-9 itu dikatakan begini. Hosana leben David. Hosana leben David. Itu adalah menyebut nama Yesus bersolawat. Ya, selamatkanlah Yesus anak Daud. Semoga keselamatan bagi Yesus anak Daud. Itu yang dimaksud. Karena memahami Alkitab bukan hanya dari terjemahan, tetapi di dalam original teksnya. Coba Anda buka Matius 21. Mana ayatnya di Al-Quran? Saya tunjukkan. Di Al-Quran yang saya tanyakan, siapa nabi di situ? Ya, nabi yang pernah mengatakan hal demikian kepada umatnya. Ya, siapa namanya? Nabi itu mengatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Nabi itu, ya, aku akan melakukannya. Ya, ayo. Itu tadi kan sudah saya bilang, itu baca sholawat itu namanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu ayatnya. Oke. Sudah saya jawab. Sekarang jawab pertanyaan saya. Itu dalam Al-Quran, bukan dalam hadis. Al-Quran itu. Ya, nah, sekarang saya tanya. Yaitu Innallaha Quran surat Al-Ahzab. Oke, ayat ke Innallaha itu Quran surat Al-Ahzab ayat ke-40. Silakan. Oke. Berapa? Quran surat Al-Ahzab ayat ke 40 ya kalau salah saya lupa ayatnya. Cuma saya hafal ayatnya. Oke, Al-Ahzab 40 coba dibaca. Saya lupa ya. Teman-teman yang tahu ayatnya itu berapa? Aku hafal ayatnya tapi lupa itu Al-Ahzab kalau nggak salah Al-Ahzab ya. Oke. Begini ya. Saya bacakan ini ya, terjemahannya ya. Iya. Nah, Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di mana sana? Di mana di sini? Sebentar ya, itu Quran surat berapa ya? Sebentar ya, saya lupa ayatnya. Tapi saya hafal tadi itu. Sebentar ya. Oke, sebentar Ed. Sampai besok nggak ditemukan itu. Iya, sabar. Sampai kiamat pun nggak baik sama. Anda juga nggak bakal ditemukan itu.
Ini janji ini Nandar. Kalau ada Iya, iya. malam ini saya siap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ayat gini, Quran surat Al-Ahzab ayat ke-56. Oke, saya bacakan. Ya. Saya juga sama. Kita Ya, saya juga buktikan pada sama. malam hari ini bahwa Nandar ini adalah pendusta. Iya, Ya? coba dibaca. Iya, oke. 56 ya. Iya, coba dibaca. Baca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Ya, Oke terus? ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Baik. Bersalawat ini apa Nandar artinya? Ya, berselawat itu memberikan salam penghormatan Salam. kepada Nabi SAW. Makanya ini saya sampaikan. Makanya adab ketika umat Islam berdoa setelah memuji Allah itu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selalu disebut namanya. Yang saya tanyakan tadi Nandar, ini kan yang bicara di sini kan Allah yang berbicara Ya, di sini baik. kan? Oke, saya jawab ya. Yang saya tanyakan ya. tadi di sini seharusnya Nabi itu yang berkata segala sesuatu segala artinya bentar saya bacakan itu tadi. Bentar ya. Sabar Nandar. Itu Iya. Nah, yang seharusnya ya Nabi itu yang berkata ya, Iya. jika kamu meminta sesuatu dalam namaku Iya. ya, aku akan melakukannya. Baik. Itu pertanyaan saya. Iya. Baik. Ini tadi adalah perkataan Baik. Allah. Oke. Ya, Iya, perkataan Allah ini baik. tadi kan. Baik, Bukan Al-Quran itu perkataan Muhammad. Benar Al-Quran nggak? itu sebentar. Ini dulu. Iya, Ini saya akui. tadi bukan Sebentar, saya akui. perkataan Muhammad, Saya akui, tapi sabar, perkataan saya akui. Allah. Oke, Ya, oke, karena Al-Quran itu bukanlah perkataan Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Sekarang saya balik bertanya. Saya akan dibaptis malam ini juga kalau di dalam gospelmu ada kata latria kepada Yesus dari mulut Yesus. Ya, Silakan. dari tadi Ya, udah ada saya tidak? jawab itu. Ada tidak? Nih, saya juga dibaptis malam ini kalau Yesus meminta latria. Saya ya. sabar dulu. Saya sabar dulu ya. Ini kan tadi Anda sudah saya jawab. Sekarang saya balik ke pertanyaan Anda. Di manakah di dalam gospel Yesus di manakah di dalam gospel Yesus menyuruh umatnya berlatria kepada Yesus? Kalau ada, saya dibaptis malam ini juga. Coba tunjukkan ayatnya. Gimana? Bingung dia. Barusan Sabar. Jangan kabur. Saya tanya kepada Anda, kalau ada Yesus menyuruh umatnya untuk berlatria kepada Yesus, saya murtad malam hari ini juga dibaptis. Ada nggak di dalam gospelmu 4 Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Tunjukkan. Tapi Ada atau tidak? Kalau ada orang yang menyembah nanti kepada Yesus bagaimana? Latria saya tanya, bukan menyembah karena terjemahnya salah. Itu dari proskuneo. Takut kan? Coba, kau takut kan? dari latria. Ini Yang barusan saya kita tanya, baca tadi. Oke. saya tanya itu latria. Coba dijawab. Ini pertanyaan saya nggak dijawab. Tolong dijawab ya. Yang pertama itu adalah, adakah manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus di dalam gospelmu, dalam perjanjian barumu? Ada atau tidak? Jawab ya atau tidak. Ada atau tidak? Kalau ada bagaimana? Ya, tunjukkan ayatnya. Ada atau Oke. tidak? Ya. Coba. Filipus 2 ayat 10. Silakan. Oke. Bentar ya. Ayo, silakan tunjukkan. Filipi 2 ayat yang ke-10. Bentar ya. Oke. Ini ya. Ya, apa Ini. tuh? Siap. Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11 ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada jawaban saya nggak di situ? Ada nggak jawaban saya di Ini ada. Coba Ya. tunjukkan bahasa Yunani-nya. Oke, Ada di Filipi sini. berapa tadi? Filipi berapa tadi? Filipi berapa? Filipi pasal 2 ayat 10-11. Filipi 2, kita lihat teman-teman ya. Filipi 2 ayat 11, ayat 10-11 ya. Iya. Oke. Ini perkataan Yesus atau bukan?
Pertama, harus diakui dulu. Ini perkataan siapa? Yesus atau Filipus? Pertanyaanmu tadi di mana Enggak. dari Injil Matius sampai Wahyu Baik. ada orang yang menyuruh menyembah kepada Yesus, itu pertanyaanmu tadi. Saya jawab, saya tanggapi. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Di mana kata latria di sini? Saya bacakan bahasa Yunani ya. Ina ento onomati iso van gono ya kamfe eforainon kai evigeon kai katakstonion. Nggak ada kata latria di situ. Di mana ada kata latrianya? Pertanyaanmu tadi, Nandar, ya. Pertanyaan saya apa? Siapa manusia yang menyuruh menyembah kepada Yesus? Mulai dari Injil Matius sampai Wahyu. Iya, saya tunjukkan ayat ini, ya kan? Ada nggak kata menyembah di situ? Ayat ini mengatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Simple. Di situ ada Udah kata menyembah. di sini, kan? Di situ ada kata menyembah enggak? Saya tanya. Di dalam Filipi 2 ayat 10 itu ada enggak kata menyembah kepada Yesus dalam bahasa Yunaninya latria? Ada enggak? Aduh. Kok aduh? Saya tanya latria loh. Aneh kau, Nandar. Ada enggak? Ada enggak? Tunjukkan kebotolanmu di sini, Nandar. Kok kebotolan Anda yang kebotol? Lah kan saya tanya, ada enggak kata latria di situ? Ada enggak kata latria? Itu apa? Bertekuk lutut itu apa? Bertekuk lutut dalam bahasa Yunani apa? Iya, masuk bertekuk lutut itu apa? Coba. Bukan menyembah, enggak ada kata latria di situ. Menyembah kan? Itu bukan, nggak ada kata menyembah di situ. Bukan menyembah, nggak ada kata menyembah di situ. Nggak ada kata menyembah. Saya tunjukkan lagi. Coba. Ada nggak kata menyembah di sini? Coba. Jangan ketawa kau. Ada nggak kata menyembah di sini? Ada nggak kata menyembah di sini? Ya. Bertekuk lutut itu kan bertekuk apa itu? Lutut. Mana di sini dalam bahasa Yunani-nya latria? Oke. Proskune aja nggak ada. Itu coba. Udah jelas di situ ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut ya, bertekuk iya, itu lutut terjemahan. Itu artinya menyembah. Mana ada bertekuk lutut menyembah? Yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya kan? Mana ada bertekuk lutut itu menyembah? Ya, menyembah itu apa? Nanti ya, Yesus itu kan sebagai hakim, Nanda. Ya baik, ya, kan? Saya tanya sama Anda. Sabar dulu. Latria artinya apa dalam bahasa Indonesia? Bukan latria yang kau bahas di sini. Kau bukan latria yang saya tanya. Yang saya tanya, adakah manusia yang berlatria kepada Yesus? Latria itu apa artinya? Nandar. Latria itu apa artinya? Saya tanya, latria itu apa artinya? Nandar. Latria itu apa artinya? Nandar. Iya, latria itu apa artinya? Yang kita gunakan saat ini bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia original teks atau bukan? Pertanyaan saya, yang kita gunakan di sini bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Biblemu Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Yunani? Kata menyembah itu dalam bahasa Indonesia. Macet. Menyembah itu dalam bahasa Indonesia. Macet. Kita kan orang Indonesia. Iya kan? Teman-teman lihat ya. Kita bahas latria. Latria. Teman-teman perhatikan ya. Jadi orang-orang Kristen ini ditipu, dibohongi dengan terjemahan. Tidak ada kata latria kepada Yesus. Coba tunjukkan kepada saya. Ada nggak kata latria kepada Yesus? Pertanyaannya, siapa manusia yang menyuruh menyembah kepada Yesus? Itu iya, di mana? Tadi. Ya, di mana kata menyembah saya tanya? Sekarang saya tanya. Terus kerjamu. Ya, kan? Saya tidak berdusta. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat nih. Kita lihat. Tadi siapa manusia yang menyuruh menyembah kepada Yesus? Makanya pertanyaan saya ini ada. Pertanyaan saya ya, kan? Di dalam Filipi 2 ayat 11 ada nggak kata latria? Latria. Pertanyaanmu tadi. Macet. Menyuruh menyembah kepada Yesus.
menyembah itu kan terjemahan. Di dalam Filipi 2 ayat 11 nggak ada kata penyembah tapi bertekuk lutut, ya kan? Sekarang saya tanya, di dalam bahasa Yunaninya itu ada latria atau tidak? Itu aja kerjaan bahasa. Kok itu saja macet memang. Aduh, otan ini. Ada atau tidak? Enggak, gini aja, biar kita simpel. Sabar dulu, sabar. Kalau begini caramu Biar kita Nandar, saya nggak mau. biar kita kondusif, biar kita diskusi dengan kooperatif. Saya tanya sama Anda, tolong jawab jujur. Ada enggak manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus di dalam perjanjian barumu? Ada atau tidak? Matius 5:39. Arti latria apa? Ada atau tidak? Pertanyaan saya, arti latria apa? Oke, saya tunjukkan arti latria, teman-teman ya. Nih, saya tunjukkan. Sabar. Nih, saya tunjukkan, sabar. Nih. Sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Mana? Kita by data ya. Nih Bapak perhatikan. Nih, perhatikan ya, biar Anda paham. Coba. Sekarang Indonesianya apa di sini, Pak? Menyembah. Bahasa Yunani apa? Apa itu? Harus baca. Ya. Nggak bisa baca Yunani. Latria. Pertanyaan saya, di dalam gospelmu ada enggak murid-murid Yesus atau siapapun itu menyuruh berlatria kepada Yesus? Ada atau tidak? Oh, latria itu kata menyembah, di situ udah jelas ada tadi. Iya, ada atau tidak? Makanya tunjukkan ada nggak kata latria di dalam bahasa Yunaninya itu. Filipi 2 nomor 11 ada nggak? Udah saya bacakan tadi, Nandar. Di dalam bahasa Yunani yang nggak ada. Makanya saya bilang orang Kristen di dunia ini dibohongi dengan terjemahan. Nggak ada kata latria kepada Yesus. Adanya proskuneo. Ketawa bukannya mikir. Bukannya mikir malah ketawa dia, teman-teman ya. Ada nggak kata latria kepada Yesus? Yunani di sini, Nandar. Sekarang saya tanya, Anda tidak membahas bahasa Yunani. Baik, teman-teman perhatikan ya. Pertanyaanmu tadi. Teman-teman perhatikan. Ya, siapa manusia yang menyuruh menyembah kepada Saya Yesus? tidak bertanya itu, ada rekamannya. Yang saya tanya, adakah manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus? Bukan kata menyembah yang diterjemahkan Indonesia. Pertanyaan saya tadi masih teringat, makanya dicatat. Coba tunjukkan catatan itu tadi. Saya kan tanya, siapakah manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus? 2-0 ya, 2-0 Kok 2-0? Ya iya, lu nggak bisa jawab 2-0. Coba jawab. Saya kan tadi tanya, adakah manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus? Tunjukkan ayatnya. Di mana? Coba. Bentar. Macet. Sabar. Iya. Teman-teman baik. Anda sambil nyari. Iya. Sambil nyari. Udah ku jawab. Sambil nyari. Sekarang yang lain. Sampai gelegepan Pak Pendeta. Pak, yang mengajarkan menyembah kepada Yesus itu hanya iblis. Tidak pernah ya ada manusia yang menyuruh untuk berlatria kepada Yesus. Nggak ada. Latria artinya menyembah. Jadi Kristen di dunia ini dibohongi dengan terjemahan. Nggak ada kata latria kepada Yesus. Tidak pernah ada. Ya, kalau berlatria kepada Allah itu pasti ada. Matius 4 ayat 10. Tapi berlatria kepada Yesus, Anda cari sampai dunia kiamat pun tidak pernah akan ada. Yohanes 9 ayat 38. Yohanes 9 ayat 38. Coba cek itu Yohanes 9 ayat 38. Oke ya, ini ya Yohanes 9 ayat 38. Ya. Saya bacakan Yunaninya langsung teman-teman ya. Perhatikan ini. Saya jamin semua kata menyembah kepada Yesus itu adalah penerjemahan yang sesat. Saya tunjukkan bahasa Yunaninya. Ya, kita lihat.
Kita lihat teman-teman ya, ini bahasa terjemahannya. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah. Kita baca dalam bahasa Yunaninya. Hode epe pistio kurie kai proskunesen. Bukan latria nih. Proskunesen hauto. Tapi sujud menyembah itu kan? Menyembah dalam bahasa Yunani sujud apa? Menyembah itu kan? Menyembah dalam bahasa Yunani kan? apa saya tanya? Udah jelas menyembah kan? Itu dalam sujud menyembah. Itu terjemahan Iya, kan? LAI, makanya saya bilang di awal kalian ini dibodohi dengan terjemahan. Kok ngeyel? Saya tunjukkan bahasa Yunaninya loh, bahkan saya bacakan. Yang saya tanya apa? Bentar ya. Teman-teman perhatikan ya. Di muka bumi ini semua Kristen disesatkan dengan terjemahan. Tidak pernah ada kata latria kepada Yesus. Ayat yang kau baca, ayat yang suruh kau baca itu bukan latria tapi proskuneo. Kamu tahu nggak proskuneo dan latria itu apa bedanya? Proskuneo secara literal apa artinya? Tahu nggak? Saya tanya. Dulu Nanda. Google dulu. Latria secara literal artinya menyembah. Proskuneo secara literal membungkuk, menghormati, sujud. Sudah saya bilang kalian ini dibohongi dengan terjemahan, tapi kalian nggak sadar. Ntar dulu Nanda. Cari. Saya tunggu. Kalau nggak ada, tobat segera. Kalian dibohongi, disesatkan oleh iblis dengan terjemahan yang salah. Ntar dulu ya, sabar ya. Ya. Pokoknya ada kata sujud menyembah tadi situ kan? Itu terjemahan. Yang saya tanya tadi apa? Pendeta ini. Kan saya tadi bertanya, siapakah manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus? Itu latria dari awal. Yang kedua, ya, yang kedua tadi apa ya? Adakah kata latria kepada Yesus? Yang ketiga, yang pertama saya tanya gini, apakah ada manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya, Yesus menyuruh kita berlatria kepada siapa? Yang ketiga, apakah ada kata latria kepada Yesus di dalam Bible-mu? Makanya selama ini kalian dibohongi dengan terjemahan. Tapi kalian nggak paham. Jangan nangis, jawab. Bukannya sadar. Menyembah itu apa Nandar? Latria dalam bahasa Yunaninya. Ayat yang kau tadi baca, latria atau proskuneo? Saya tanya. Sudah saya jamin, kalian itu dibohongi dengan terjemahan, tapi kalian nggak sadar. Disesatkan oleh iblis dengan terjemahan yang salah, tapi nggak kalah lari ke latria. Ini pendeta ini gimana sih? Kan saya dari awal nanya latria. Emang dari awal saya nanya apa? Pernahkah ada manusia yang berlatria kepada Yesus? Yang kedua, apakah Yesus apa yang disuruh Yesus untuk berlatria kepada siapa? Yang kedua itu, Yesus menyuruh kita berlatria untuk kepada siapa? Itu yang kedua. Berlatria apa berlatria? Astagfirullah, sudah saya tunjukkan latria itu apa katanya. Saya tunjukkan lagi nih. Aduh, nggak tahu. Nih teman-teman, kita lihat nih. Sudah saya jelaskan berulang kali apa itu latria. Saya kira dari tadi sudah paham. Nih, saya tunjukkan ya. Teman-teman, saya tunjukkan ya. Saya sudah jelaskan tadi. Katanya apa itu latria. Astagfirullah. Memang harus sabar kita menghadapi oten, teman-teman. Nih, kita lihat nih. Menyembah. Teman-teman, ini karena suaraku tadi terlalu menggelegar, ini banyak yang report. Tolong tap-tap layar ya. Di bunga-bunganya, bergabungnya, kencengin. Karena Kristen-Kristen pasti kepanasan ini. Karena banyak orang Kristen nggak paham ini. Coba ini apa, Pak? Apa ini? Indonesia menyembah. Bahasa Yunaninya apa? Iya, latria Nanda. Latria. Pertanyaan saya apa tadi yang pertama? Pertanyaan saya yang pertama apa? Coba dibaca pertanyaan saya. Artinya kan menyembah, ya kan menyembah. Saya tanya. Latria itu kan menyembah, ya kan? Iya, sekarang saya tanya, apakah ada di dalam Bible-mu orang yang berlatria kepada Yesus? Kan itu pertanyaan saya, Yang bukan menyembah. Ada, yang menyembah latria, ada. yang berlatria ada apa enggak? Yang berlatria ada. Yang berlatria ada atau tidak? Yang berlatria menyembah ada. Yang berlatria apakah ada? Ya, yang menyembah ada. Di mana ada kata latria untuk Yesus? Tunjukkan.
Yang menyembah ada, bukan latria yang kubaca. Makanya Menyembah saya ada. bilang kalian ini dibohongi dengan terjemahan tapi nggak sadar. Cek dulu arti prokuneus apa? Arti prokuneus apa? Coba. Proskuneo secara literal artinya membungkuk, menghormati, sujud. Sujud Itu itu bisa- apa? Sujud itu apa artinya? Sujud. Sujud kok apa artinya? Astagfirullah. Iya. Sujud apa artinya? Ya sujud Kenapa aku harus ada sujud apa? Iya, maksudnya sujud itu kenapa harus sujud? Apa maksud sujud itu? kalau latria ini, Pak, dengarkan Iya, saya. jelaskan Ini dulu. baik, saya Sujud jelaskan. itu- Saya sujud itu jelaskan. tujuannya apa? Saya jelaskan. Kalau latria itu hanya kepada Allah. Kalau orang Kristen bilangnya hanya kepada Allah, itu latria. Tapi sujud boleh kepada manusia, baik dalam Bible maupun dalam Quran. Makanya Boleh kepada ketika Tuhan kan? Boleh juga kepada Iya. Tuhan kan? Boleh juga saya kepada Tuhan. saya akan lagi Oke, menjelaskan. Saya tunjukkan bahwa proskuneo itu bisa saja kepada manusia dan bisa kepada Tuhan. Oke, saya tunjukkan ya. Oke, iya bisa itu memang. Ya. Kau akui kan? Tapi Kau bukan akui kan? menyembah. Tapi bukan itu menyembah. Kan? Jadi Tapi bukan menyembah. Ada yang menyembah kepada Yesus kan tadi kan? Ya Tapi kan? bukan menyembah. Oke, saya tunjukkan sekarang bahwa proskuneo ya bisa diarahkan ditunjukkan kepada manusia dan bisa juga kepada Tuhan. Saya tunjukkan ya. Aduh, sampai terbata-bata, Pak Pendeta. Sabar aja, Pak. Aduh. Iya, silakan ya. Bentar. Bingung nih Pak Pendeta ya. Tidak pernah ada orang yang berlatria kepada Yesus. Ini ya. Proskuneo dalam bahasa Yunani ya penyembahan atau menyembah ya. Oh, Ini ya. udah bohong nih. Nah, oke ya, penyembahan atau menyembah itu arti proskuneo. Nah, proskuneo ini ditunjukkan kepada siapa? Nah, Bingung nih, gak usah bingung nih, gua tunjukin sabar. Lu nunjukin gitu aja nih, teman-teman, kita lihat ya. Nih gua tunjukin, gua bantu nih. Dalam Alkitab, latria dan proskuneo adalah dua kata yang berbeda ini ya. Namun seringkali berkaitan dengan konsep penyembahan nih. Latria, nih baca nih Pak Pendeta nih. Perhatikan nih. Latria secara khusus merujuk kepada penyembahan yang ditujukan hanya kepada Allah. Itu latria. Sementara proskuneo bisa berarti membungkuk atau sujud untuk menghormati, jeder. Sekarang pertanyaan saya, selama Yesus lahir dari rahim Bunda Maria sampai dia terangkat ke sorga, adakah orang yang berlatria kepada Yesus? Sebelum saya bertanya itu, saya tanya kepada Anda terlebih dahulu, Yesus Allah atau bukan? sabar Nanda. Oh, sabar. Pertanyaan saya simpel, Yesus Allah atau bukan? Ini saya tunjukkan ini bentar. Aduh, nggak bisa jawab, macet ya. Yesus Allah atau bukan? Ditanya Sabar begitu aja dulu, macet, sabar Pendeta. Dulu, Nandar. Ya ini ya. Ini teman-temannya. Ini ya dalam bahasa Yunani, bentar ya. Malah. Bentar dulu. Ayo. Bingung. bingung. Iya ya, ini ya. Halo. Ini tadi yang dibahas oleh Najah adalah proskuneo. Ya, ini ya. Nah, proskuneo ini ya, proskuneo ya dalam bahasa Yunani ya merujuk pada tindakan ya penyembahan atau penghormatan ya yang ditunjukkan kepada Allah atau entitas yang dianggap ilahi ya. Dan ini tadi yang saya kutip ya di Filipi pasal 2 ya. Nah, ini ada kata proskuneo di sini ya. Baik itu di Matius pasal 2 ayat 2 ya. Itu ada kata proskuneo di situ. Dan juga tadi yang barusan saya baca ya, Filipi pasal 2 ayat 10 itu ada kata proskuneo di sana. Arti menyembah ya, sujud kepada Allah, kepada Tuhan. Ya ini. Ya, jadi Nandar ini memang pendusta si Nandar ini, ya. Kok pendusta katanya? Iya, ya. Karena kau bilang Kok tadi ya pendusta? bahwa
bahwa artinya proskuneo itu artinya itu hanya kepada manusia. Pak, ya kan? minum dulu, takut tersendak, minum Oke, dulu. Jangan gemeteran menghadapi saya. Iya. Pertanyaan saya, adakah ini pertanyaan saya di awal? Saya sebutkan 3 pertanyaan saya di awal. Adakah manusia yang berlatria kepada Yesus? Yang kedua, ini belum dijawab ya. Yesus menyuruh kita berlatria kepada siapa? Ini pertanyaan kedua. Yang ketiga, pernahkah ada manusia yang berlatria kepada Yesus? Baru pertanyaan pertama Anda kebingungan. Saya ulangi pertanyaan saya teman-teman ya. Bingung dia. Ya ampun. Perhatikan teman-teman ya. Perhatikan, jangan tertawa untuk menutupi ketidaktahuan Anda. Ampun, latria. Kita ubah aja namamu, Nandar. Latria aja kita kasih nama. Aduh, langsung teman-teman. Perhatikan ya. 3 pertanyaan saya. Yang pertama, siapa manusia? Ini teman-teman saya ulangi dari awal. Siapakah manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus? 1. Yang kedua, Yesus menyuruh berlatria kepada siapa? Saya jelaskan kepada Anda. Sekarang satu saja pertanyaan saya. Tolong dia singkat. Yesus Allah atau bukan? Iya, Allah. Pantas gak dia menerima latria? Pantas. Pantas. Adakah orang yang berlatria kepada Yesus? Kata latria itu Langsung macet. Nggak ada digunakan di dalam ayat Alkitab, ya kan? Tuh. Tapi kalau proskuneo tadi kan jelas-jelas sudah ada di situ. Iya kan? Jawab saja, jangan ribet. Kata Gini. proskuneo kan ada, ya kan? Latria ada apa enggak untuk Yesus? Arti proskuneo itu Latria kan artinya ada enggak untuk menghormati sujudnya Nandar. Itu artinya. Perhatikan teman-teman. Perhatikan nih. Dalam Alkitab, latria dan proskuneo adalah 2 kata yang berbeda, ya, namun seringkali berkaitan dengan konsep penyembahan. Latria secara khusus merujuk pada penyembahan yang ditujukan hanya kepada Allah. Pertanyaan saya, kalau pengertian latria adalah khusus merujuk pada penyembahan yang ditujukan hanya kepada Allah, Yesus katanya Allah. Di mana ada orang yang berlatria kepada Yesus sementara latria hanyalah untuk Allah? Coba tunjukkan kepada saya. Oh, itu yang kau permasalahkan, Nandar. Justru ini tema kita ketuhanan. Jelas di sini, baik itu ini di tema Wahyu kita pasal 3 ketuhanan. ayat 9 itu, ya kan? Ada yang sujud kepada Yesus, ya kan? Makanya Matius 2 ayat 2, ya kan? Filipi 2 ayat 10 itu kata menyembah, kata sujud di sana. Jadi apa yang kau permasalahkan sekarang, Nandar? Iya, makanya teman-teman jangan disela dulu ya. Sudah saya bilang, orang-orang Kristen di muka bumi itu dibohongi, ditipu, disesatkan Apa dengan dibohongi? terjemahan. Siapa Sabar dulu. Kan saya bilang selesai, nanti ditanggapi. Mereka ditipu dengan kata worship dan menyembah. Sementara terjemahannya itu salah. Makanya saya tanya kepada Anda, latria adalah hak eksklusif hanya kepada Allah. Pokoknya Yesus Anda anggap sebagai Allah. Ini perhatikan. Ini poinnya, ini di sini poinnya nih. Ini ya. Nih, coba perhatikan nih. Latria secara khusus merujuk pada penyembahan yang ditujukan hanya kepada Allah. Kalau orang Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Allah, adakah orang yang berlatria kepada Yesus? Silakan. Macet. Diulang-ulangi sih, Nandar. Jadi jawab. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Kata latria tidak ada. Tidak ada. Nanda. Udah Pak, udah cukup. Dengarkan penjelasan saya, Nanda. Cukup, sudah jelas. Bukan takut. Anda kan sudah jujur. Nandar yang ganteng dari Kuningan Jawa Barat tidak ada kata latria kepada Yesus. Oke, sudah. Yang pertama bukan takut. Yang pertama nanti sabar dulu. Lari. Sabar dulu. Lari. Kok lari? Mana ada gua lari? Sabar dulu. Lari. Kok gua lari? Iya, sabar dulu. Pertanyaan Anda, sebentar. Pertanyaan saya kan yang pertama, pernahkah ada manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus? Kan Anda sudah bilang. Kabur sih gimana ini pendeta? Kabur. Pertanyaan saya, adakah manusia yang berlatria kepada Yesus? Anda tadi ngomong
entah secara spontanitas atau memang keceplosan, nggak ada Nandar. Oke, pertanyaan yang pertama sudah terjawab, nggak ada. Sekarang saya yang kedua dijawab. Yesus menyuruh kita berlatria kepada siapa? Jawab. Macet. Iya. Yesus menyuruh kita berlatria kepada siapa? Dijawab. Udah ku jelaskan tadi Nandar, nggak ada kata latria di situ. Loh, kalau Tapi kepada Allah ada. Kalau proskuneo ada. Teman-teman, perhatikan Jadi, ya. Kok diulang-ulangi lagi? Udah jelas tadi kan apa arti latria. dari proskuneo itu. Oke, Iya kan? saya tadi Anda sudah menjawab nggak ada. Yang kedua kita beralih pertanyaannya. Yesus menyuruh kita berlatria kepada siapa? Berlatria, diulang-ulangi aja itu. Saya tanya kepada Anda, Yesus menyuruh kita berlatria kepada siapa? Saya jawab nanti, ya kan? Kok jawab nanti? Pertanyaannya sekarang kok jawab nanti? Teman-teman, Matius 5:39 ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Sekarang pertanyaan kedua, pertanyaan pertanyaan pertama kan sudah. Pertanyaan pertama kan sudah. Aduh, oten-oten ini. Pertanyaanmu itu yang salah. Seharusnya Nandar, pertanyaanmu itu begini, ya kan? Siapa manusia yang menyuruh menyembah kepada Yesus? Ya kan? Makanya Jangan saya ada bilang seperti ini. Ya makanya kan? saya bilang kalian disesatkan dengan begini, terjemahan. ya kan? Latria yang saya tanya. Oke, gini, ya, yang kok lari ke latria? Aduh, bahaya ini. Latria itu adalah Nandar ini. Latria itu adalah bahasa kitab sucimu, ada di dalam original teks bahasa Yunani. Makanya ketika Anda sekarang, kenapa kau paksakan LAI atau manuskripnya harus ada latria? Apa hakmu di situ apa? Ya, oke. Jawabannya ada di pertanyaan kedua. Yesus menyuruh kita berlatria kepada siapa? Di dalam Alkitab saya yang digunakan adalah hanya kata proskuneo, bukan latria. Ya, kalau ada kata latria, sebentar dulu. Kalau ada kata latria di dalam gospelmu, kamu mau bertobat masuk Islam atau tidak? Di mana? Kamu kan tadi mengatakan tidak pernah ada kata latria kepada Yesus di dalam Alkitab. Tidak pernah ada kata latria di dalam Alkitab gitu ya. Kalau saya tunjukkan kepada Anda ada kata latria kepada Allah, iya. Anda mau bertobat atau tidak? Ya, maksud saya begini, ya, yang merujuk kepada penyembahan kepada Tuhan Yesus. Kan itu nggak ada. Iya, nggak ada kan? Ada apa enggak? Kata latria di situ nggak ada. Nggak ada. Ya sudah kan, itu pertanyaan saya. Di ayat yang lain, kalau di ayat yang lain, ya yang tidak merujuk untuk penyembahan kepada Tuhan Yesus, ya ada. Kepada siapa kalau ada? Latria hanya kepada siapa? Oke, bentar, saya cari dulu. Teman-teman, kamu mencari dulu sebagai orang Kristen. Saya sudah tahu. Ingat, latria itu hanya kepada Allah. Matius 4 ayat 10. Gak usah dicari, nggak bakal ada. Latria kepada Yesus nggak ada. Latria hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala Jalla Jalaluh di dalam Matius 4 ayat 10. Ada kalau latria kepada Allah, tapi latria kepada Yesus nggak bakal ada. Makanya saya bilang kalian disesatkan dan ditipu dengan iblis dengan terjemahan yang salah itu. Iya Matius. Ya. Saya cek dulu ya. Matius 4 ayat 4 ya. Saya cek dulu. Latria kepada Allah ada. Ya bentar. Kalau latria kepada Yesus nggak bakal ada. Tobat Anda. Sudah ada tuh ayatnya latria kepada Allah. Kalau kepada Yesus nggak ada. Macet kon. Wah, ini teman-teman. Percakapan apa? Percakapan baru enggak dia. Baru tahu ternyata, gua kira pendeta tahu. Aduh, teman-teman, tap-tap layar. Dari tadi nih nggak ada tap-tap layar. Ini nanti kalau rungkat ditanyain, Bang Nanda rungkat ya. Aduh. Coba baca. Di mana di situ ada kata latria? Saya tunjukkan teman-teman ya. Ini tempat itu ada. Orang Islam. Ya, saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Teman-teman, ini saya ulangi pertanyaan saya. Adakah manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus? Pak Pendeta sudah jawab tidak ada. Pertanyaan yang kedua, Yesus menyuruh kita berlatria kepada siapa? Hanya kepada Allah. Di dalam apa? Matius 4 ayat 10. Saya bacakan.
Tadi katanya ayat 4. Matius 4 ayat 10, makanya didengar. Ayo, bacakan ayo. Ya, saya tunjukkan ya. Jangan dipotong ya ketika saya baca. Teman-teman yang hadir 1.800 penonton dan 2 juta di YouTube, perhatikan saya. Malah ketawa. Bacakan aja, Nanda. Gimana? Teman-teman, Bacakan aja, udah. latria itu hanya kepada Allah. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ini terjemahan yang salah. Harusnya menyembahnya di sini. Di sininya itu bersujud atau kita lihat nih. Kita lihat loh. Aku lagi baca ini. Kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, saya bacakan. Kalau latria itu hanya kepada Allah. To telege hauto Yesus upage satana ge gratai gar kurion tonteon sau proskuneises kai hauto mono latreosis jeder. Ada tuh. Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala ada kata latreosis jeder. Bukan Allahmu yang dibahas di situ, Nanda. Iya, tapi ini kepada Allah, Khalik langit dan bumi. Allahmu di situ yang dibahas. Kena kon. Bukan Jadi Allahmu di situ. selama hidupnya Yesus hanya menyuruh kita menyembah kepada Allah Jalla Jalaluh, bukan kepada Yesus. Iya, masalahnya bukan Allahmu di situ yang dibahas. Tapi masalahnya di sini latria hanya kepada Allah. Iya, ya sudah. Latria hanya kepada Allah, bukan kepada Yesus. Ya, begini. Sekarang saya buktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Gimana? Gimana? Tunjukkan ayatnya, tunjukkan. Kalau ada tunjukkan bagaimana? ayat. Kalau ada bagaimana? Ya, tunjukkan. Ini di luar pertanyaan saya, makanya silakan Anda tunjukkan. Oke. Kita baca Roma. Kadirat, makasih. Roma pasal 9 ayat 5 tadi. Iya, ya dibaca. Oke. Roma pasal 5 ayat 9. Pasal 9 ayat 5. Ya, Roma. Silakan dibaca. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Mesias di sini siapa? Mesias di sini adalah Yesus Kristus. Oke ya. Dari mana ayatnya itu kita tahu bahwa Mesias itu adalah Yesus. Itu kita baca di Matius 16 ayat 16. Oke ya. Matius 16 ayat 16. Nah, ini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini kata Yesus, ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ya kan? Mesias ini adalah Allah. Oke ya? Allah. Jadi yang layak disembah tadi siapa, Nandar? Latria itu kepada Allah. Berarti kata latria dan proskuneo bisa ditunjukkan kepada Tuhan Yesus. Silakan Nandar, kalau masuk Kristen malam ini silakan Nandar. Oke? Baik, saya jawab. Oke, silakan. Saya jawab. Nah, inilah ya, mereka ini dibohongi dengan terjemahan. Dibohongi? Apa dibohongi? Coba dong. Loh, saya menanggapi kok nggak boleh? Ya silakan. Oke, ya. Katanya Yesus adalah Allah. Kita baca Kisah Para Rasul 13.
Kisah para Rasul, bentar. Kisah para Rasul 3:13. Nih. Coba baca. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya. Siapa Pak hambanya? Macet. Iya, lanjut Ya, sabar lanjut dulu. aja dulu. Nanti, Sabar dulu, nanti sabar saya dulu. tanggapi nanti. Lanjut. Sabar dulu teman-teman ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa? Hambanya siapa? Oh, macet. Oke. Kita lihat teman-teman ya. Matius 4 ayat ke-10. Ini kan Yesus sangat terang benderang ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada siapa? Dia, bukan kepadaku. Kalau Yesus adalah Allah, harusnya kepadaku. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita buka juga ya. Ini pendeta gimana? Markus 12 ayat ke-29. Kita lihat teman-teman. Apa kata Yesus? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Sekarang saya tanya dulu ke pendeta, Pak Jeffy. Kita ini subjek apa, Pak? Lanjut Macet. aja dulu Nanda, nanti saya tanggapi. Macet memang. Teman-teman lihat ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Yesus ngomong nih, Tuhan Allah kita. Kita di sini siapa? Lanjut aja dulu Loh, Nanda, kok nanti saya lanjut? tanggapi. Katanya tektokan. Ini kita bukan pakai timer, bukan PK. Ini tektokan. Aku tanya, kau jawab. Oke, saya jelaskan. Gimana Oke, sih? saya jelaskan ya. Kau jelaskan Saya nggak? Saya jelaskan tanya ya. ini dulu. Oke. Saya tanya di sini dulu. Iya, saya tanya dulu. jelaskan. Oke. Saya tanya di sini dulu. Ya. Enggak. Sekarang Ya, udah bisa saya tanya tanggapi. ini dulu. Saya tanya Gimana? ini dulu. Tuhan Allah kita. Kita di sini siapa? Jawab singkat, karena penjelasan saya belum selesai. Siapa kita di sini? Macet. Teman-teman. Nih, kalau nggak bisa gue jelasin. Yesus mengatakan, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Kita itu adalah subjek jamak. Kalau nggak tahu, subjek jamak itu yang berbicara dengan yang apa? Yang bertanya dan yang menjawab adalah sama-sama kita di situ. Kita, Tuhan Allah kita, kata Yesus. Kita, Yesus adalah sebagai kita di situ, dan orang Saduki yang bertanya sebagai kita di situ. Apa kata Yesus? Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, jeder. Udah. Silakan tanggapi. Ya, silakan tanggapi. Macet, pendeta bubuk. Bubuk tapi masih ketawa dia, teman-teman ya. Oke. Jangan ditengok Begini Nandar, bawah lah. ya, untuk memahami Tuhan Yesus itu Nandar, ya, dia menggunakan kata Hadirop, kita terima di kasih. situ, Berkah selalu. itu sah-sah saja itu Nandar. Sah-sah saja. Sah-sah. Karena begini, Aduh, memang itu sah-sah kan saja. tertulis di dalam ayat Alkitab. Oke Ya, ya. kalau sah-sah saja itu dalil dari Yesus kalau kita harus menyembah Allah. Kau nggak, dari tadi kau ngomong nggak kupotong, gimana sih kau ini? Emosi dia. Kau Pak, itu kan? Nah, Aduh. saya jelaskan, ya kan? Yesus gimana? disebut sebagai utusan, iya. Kenapa dia disebut sebagai utusan? Itu yang Iwan Kan? mungkin Karena Allah atau firman Allah yang menjadi manusia ini, manusianya itulah yang disebut sebagai utusan, ya kan? Bahkan Yesus ini disebut sebagai anak domba Allah, ya kan? Yesus disebut sebagai gembala, ya, mengatakan bahwa dirinya adalah sebagai gembala, sebagai guru, sebagai hakim, ya kan? Dan juga sebagai raja, dan juga sebagai Tuhan dan Allah. Itu ada di dalam ayat Alkitab. Kita bahas dia sebagai anak domba Allah, ya kan? Nah, coba anak domba Allah ada di ayat Alkitab tuh. Yohanes 1 ayat 18. Karena saya
yang Anda kutip itu tadi itu masih belum apa namanya itu. Itu hanya kata-kata kita. Tetapi mari kita baca di sini, ya. Kenapa Yesus disebut sebagai anak domba Allah, ya kan? Karena ini seringkali hina itu kan. Oh, kok masa Tuhan dipanggil anak domba, ya kan? Saya nggak nanya itu, kok jadi anak domba sih Pak Pendeta? Iya, bentar. Yang saya tanya kita di situ siapa? Jawabannya kemana-mana. Tinggal jawab jujur aja. Tuhan kita adalah Allah. Sabar dulu, Nandar. Ditanya kita, jawabannya anak domba lah, apalah. Saya nggak nanya itu. Silakan. Sama nanti, Nandar, ya. Ketika Yesus berbicara, kita di sana, dia sedang menjelaskan kepada siapa tadi itu, Nandar? Kok malah kepada saya? Masa orang Islam yang ngajarin orang Kristen, apalagi dia adalah gembala kita. Oke, saya tegaskan kepada Anda. Yesus itu sedang bersoal jawab dengan orang Saduki. Makanya saya tunjukkan lagi ayatnya. Sabar dulu. Senin ini. Enggak, saya tunjukkan dulu. Masa orang Islam ngajarin orang Kristen gimana? Nih, Bapak, perhatikan. Masa orang Islam yang ngajarin orang Kristen gimana? Ini apalagi dia adalah aktivis gereja. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, oleh karenanya di ayat ke-32-nya kita lihat ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani ini bagus banget nih. Udah. Kenapa? Kok takut? Sabar, kok udah? Kenapa sabar? Malah kok katanya tadi suruh jelaskan. Ini saya mau menjelaskan, katanya udah. Saya selesaikan dulu baru Anda tanggapi nih. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Ini nih. Sebentar, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia, bukan kamu. Kita lihat nih dalam bahasa Ibraninya. Amar elap hasoper ya perabi emet amarta. Sabar dulu, saya bacakan Ibraninya. Gimana? Setelah saya bacakan Ibraninya. Amar elap hasoper ya perabi emet amarta sehatku lakadalah faid odmil bado jeder. Oke, sudah. Ya. Itu Nandar, ya. Di situ Yesus sedang menjelaskan ya siapakah Allah itu. Kan begitu. Nah, ketika dia berbicara kepada itu di situ adalah kepada orang Farisi tadi kan. Dia berbicara di situ. Orang Saduki. Iya, oke ya. Nah, oke. Nanti kita bahas itu, ya kan. Yang saya tampilkan ini, ya kan, bukan hanya Yesus itu disebut sebagai utusan. Ini yang sudah saya jelaskan sama si Nanda, ya kan. Kalau dia disebut sebagai utusan, iya berkali-kali dia itu mengatakan bahwa dirinya adalah utusan. Tetapi Nandar bukan dalam arti, ya, ketika dia disebut sebagai utusan, dia bukan Allah, ya. Dia udah kita baca tadi kan bahwa dia adalah Allah itu sendiri, bukan pribadi yang lain. Yesus ini adalah Allah itu sendiri, ya. Ratusan ayat itu nanti bisa saya tampilkan di sini, Nandar. Ya, bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Oke? Nah, jadi kita baca dulu ini karena ini yang sering kalian hujat-hujat, ya kan? Oh, ini Yesus itu kan disebut sebagai anak domba. Nah, ini. Yohanes 1 ayat 29, ya. Begini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang, ya, kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah, ya, yang menghapus dosa dunia. Oke? Bukan Yesus itu bukan hanya utusan, Anda. Kenapa Yesus sebagai anak domba Allah di sini? Ya, karena Yesus itu datang, ya, untuk mati di atas kayu salib, ya. Untuk mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya, ya, untuk, ya, menebus dosa-dosa atau manusia yang berdosa ini, ya.
Jadi setiap orang yang percaya kepadanya itu beroleh hidup yang kekal, ada jaminan keselamatan. Ya. Makanya dia disebut sebagai anak domba Allah. Ya, yang menghapus dosa dunia. Pertanyaan saya sekarang, kalau ini artinya kalau ini hanya manusia biasa, Nandar, siapa ya manusia yang bisa menghapus dosa manusia? Kan tidak ada kan? Hanya Tuhan yang menghapus dosa manusia. Oke, saya tunjukkan sekarang ya kan di mana Yesus itu sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Oke ya. Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Kan Putri Ya. yang ngajak. Di mana ayatnya itu? Kan Putri yang ngajak Ya kan? ini. Ini ayat favorit saya. Yohanes 16 ayat 15. Ya. Yohanes 16 ayat 15 ini ya saya pastikan sama Sinandar ya, seperti pertanyaan saya tadi di awal, tidak ada satupun nabi di muka bumi ini atau manusia yang berani berkata seperti Tuhan Yesus ini. Apa bacakan ayatnya? Yohanes 16 ayat 15. Ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Kata ini, Nandar, tidak ada satupun manusia, kalau ada nanti manusia yang bisa berkata demikian, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Malam ini, Nandar, saya siap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya segala sesuatu dalam hal ini, baik itu di langit, di bumi, di bawah bumi, dalam air, ya, tidak ada ya yang tidak dikuasai, yang tidak dimiliki oleh Tuhan Yesus seperti yang Bapa itu miliki. Karena Yesus siap. adalah pencipta. Sudah Pak, Yesus- terlalu panjang. Udah itu kan entry point-nya kan itu. Diam. Diam dulu. Siap, silakan. Ya. Ya, silakan. Karena Yesus adalah penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, makanya dia berkata demikian, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Oke ya? Dan banyak nanti ayat-ayat yang lain, Nandar, yang bisa saya munculkan Ya, di sini. baik. Ketika dia disebut sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja dari segala Raja, Wahyu pasal 19 ayat 16. Sabar, tadi ada udah menunjukkan ayat, giliran saya sekarang. Ya kan? Nanti tanggapi nanti. Tulis aja ayat itu. Yohanes 16 ayat 15. Tulis. Biar jadi ayat Ya, hafal. sudah. Coba. ya? Yohanes berapa? Yohanes 16:15. Betul. Oke, saya sudah hafal itu. Coba baca. Ya, yang saya baca tadi, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Itu pernyataan Yesus. Oke. Oke, Sekarang saya cuma ada ayat lain belum. lagi, ada ayat lain. Enggak, lagi. yang ini dulu, Nah, yang ini satu dulu. Saya tanya. Apa yang Bapak punya adalah yang aku punya, itu makna kiasan atau makna literal, saya tanya. bukan hanya kiasan itu. Enggak, yang saya tanya nih, saya nanya itu makna literal atau makna kiasan? Bukan makna kiasan itu. Saya tanya itu makna literal atau makna kiasan? Itu secara harfiah, bukan Secara hanya harfiah. Baca Yohanes 16 ayat 25. Itu makna kiasan atau literal? Coba kau baca. Yohanes 16:25 yang kencang. Biar para pendeta dan para jemaat tahu itu makna apa. Coba baca. Yang kencang. Yohanes Tanggapi dulu 16. ayat ini, Nanda. Loh, itu saya tanggapi. Yohanes 16:25 itu baca yang kencang. Yang kencang. Kok ini pegangnya. baca yang kencang. Yohanes 16:25 itu kiasan atau literal? Itu jawabannya Yohanes 16:25. Maya. Bentar. Apa coba? Semuanya ini kukatakan kepadamu Mana ini? dengan kiasan. Jeder kon. Apa kaitannya Loh, tadi? kaitannya apa katanya? Gua baca. Bisa saya Loh, jelaskan gua ayatnya, baca. Nandar. Kenapa? Nandar. Sabar dulu. Nandar. Sabar dulu. Bisa Saya saya bacakan. jelaskan ini. Saya Kalau saya ayat cuma 25 saya ini, saya cuma ayat bacakan. 25 ini Saya bisa cuma saya- bacakan. Saya Aduh. cuma bacakan. Saya bacakan nanti Anda tanggapi. Pak Pendeta, itu makna kiasan atau literal? Itu harfiah, Nandar.
Tapi kata Yesus itu bukan harfiah. Kita buka ya. Makanya orang-orang Kristen ini dibohongi dengan dogma, teman-teman. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus, teman-teman? Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan alegori. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jeder. Jadi segala yang Bapak punya itulah aku punya, itu sama, itu kiasan. Aku dan Bapak adalah satu kiasan. Jeder kan. Sederkon. Udah. Ya, silakan. Ini nggak bisa kau bantahkan bahwa Yesus mengatakan hal demikian, ya kan? Itu kiasan ini menyatakan itu. Kuasanya, Menyatakan kuasanya. ya kan? Kemahakuasaannya bahwa tidak ada satu titik. Nah, sih. Nah, ini udah jelas ya. Yang kutunjukkan tadi ini ya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sedangkan yang dibahas oleh Nandar, ini judul perikopnya, duka cita yang mendahului kemenangan. Oke. Kita ini ya, kata-kata Yesus kepada para murid ini, ya, sebelum dia ditangkap oleh orang Romawi. Coba dibaca ayat 25-nya apa? Dibaca. Iya, yang ngejang. Bentar dulu. Iya, Ya. silakan. Ini, kalau ini memang Sinandar ini, aduh. Ya silakan. Ya, dari tadi mengeluh terus. Aku aja nggak mengeluh. Dari tadi mengeluh terus. Ini. Saya bacakan dulu ya. Iya, silakan. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Ini ya. Teman-teman, bunga-bunga lempar. Ya. Biar semangat aku kita. berkata kepadamu, dengarkan Nandar. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ya, ini. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Pertanyaan saya cuma satu, Pak Pendeta. Kok bertanya terus? Ini enggak, saya tanggapi yang itu tadi. Ya, saya tanggapi. Menjelaskan tadi, Nandar. Belum selesai. Ya sudah. Kalau belum selesai. Karena kau tadi sudah menipu di sini, Nandar. Menipu di mana? Iya, karena kau bilang tadi bahwa ayat yang saya kutip tadi itu adalah kiasan. Yesus yang bilang, bukan saya. Sabar dulu. Aku bilang menipu. Yesus yang bilang. Enggak, saya nggak mau. Ya, saya jelaskan ayat ini dulu. Iya, silakan. Iya kan? Yesus yang bilang, kok aku dibilang. Oke. Ya, apa sih? Ya. Saya nggak kembali kamera lagi ya. Iya, silakan. Ini saya teruskan aja baca ini, ya. Ini kata Tuhan Yesus ya. Seorang perempuan berduka cita pada saat dia melahirkan, tetapi sesudah dia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan di hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Iya kan? Oke ya? Nah, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Ya, pada hari itu kamu berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa kamu minta bagimu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ayat ini, Nandar, ya, yang kita bahas tadi, ya, yang Anda kutip tadi ini, ya kan? Yesus menceritakan kepada para murid
ya apa yang ia alami, ya kan? Ini sebelum penangkapan, sebelum kematiannya. Makanya dia berikan contoh di sini atau perumpamaan seperti perempuan yang melahirkan. Ya, jadi maksudnya di situ, ya pada saat penangkapannya memang para murid mereka merasa apa di situ? Sedih kan, ketakutan segala macam, ya kan? Tetapi setelah itu nanti mereka akan mengalami kegembiraan. Karena kenapa? Ya, karena ada makna kematian Tuhan Yesus itu untuk memberikan keselamatan, ya, memberikan kehidupan kepada pengikut-pengikutnya. Dan ada juga janjinya tadi di sini bahwa nanti setelah dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus itu untuk menyertai para murid itu, dan itulah yang membuat mereka terhibur. Baik. Oke ya. Saya tanggapi. Jadi sekarang, dalam hal ini makanya dia tadi ya, memang sekarang aku berkata-kata dengan kiasan kepadamu, tetapi ada waktunya nanti aku tidak berkata-kata dengan kiasan. Tetapi konteks ini Nandar lain tadi yang konteks bukan kontes. Peri Ayat, terima kasih. Kok protes banget sih Nandar? Enggak, saya luruskan, bukan kontes, konteks. Saya luruskan kok dibilang bukan kontes. Kalau kontes mah ya pertunjukan, itu kontes namanya. Ayat yang saya baca tadi di ayat 15 itu enggak ada kaitannya yang Anda kutip ini. Baik, saya tanggapi. Ada kaitannya. Baik, ya. saya tanggapi. Sudah ada tadi judul perikop di sini ya, sukacita yang mendahului kemenangan. Saya tanggapi boleh? Saya tanggapi boleh? Jadi kau di sini jangan sering berbohong ya. Saya nggak berbohong. Matius 5:39, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Rasulullah SAW mengharamkan kita berbohong, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW mengharamkan kita berbohong. Nah, sekarang saya tanya, perikop itu ada nggak dalam manuskrip? Saya tunjukkan ya. Ada nggak dalam kodeks? Saya tunjukkan nih. Udah lari kemana-mana kau Nandar. Anda tahu nggak kodeks itu apa? Lari kemana-mana. Kok lari kemana-mana? Oke, saya tanggapi. Yohanes, kok lari? Yohanes 16:25, kau mengatakan aku berbohong, padahal tertulis ayatnya. Terus kau mengatakan ini bukan itu Nandar, konteksnya itu ada perikopnya. Saya tunjukkan di dalam kodeks Sinaiticus nggak ada perikop di situ. Saya tunjukkan ya, teman-teman perhatikan ini. Yang kita ini saya tanggapi setengah jam. Sabar dulu. Setengah jam Anda berbicara. Setengah jam 15 menitan Anda berbicara, saya dengarkan dengan baik. Kabur dia teman-teman. Detik dia kabur, pendeta kabur. Yohanes 6 sabar dulu. Yohanes 16:25. Yohanes 16:25 ketika Yohanes yang saya kutip tadi adalah Yohanes 16 ayat 15. Lu tadi ngoceh, gua dengerin sampai selesai. Lu tadi ngoceh, gua dengerin. Giliran gua menanggapi, kenapa kepanasan? Ya, boleh saya tanggapi? Teman-teman. Enggak. Saya boleh menanggapi atau tidak, saya tanya. Saya boleh menanggapi atau tidak? Kita selesaikan ini dulu, jangan kemana-mana dulu. Kita selesaikan ini, Yohanes 16:25 itu kita selesaikan. Boleh saya tanggapi atau tidak? Yohanes 16:15. Iya, Yohanes 16:15 sampai 25. Boleh saya tanggapi atau tidak? Ini saya tanggapi. Yohanes, saya tanggapi boleh atau tidak? 15. Saya tanggapi boleh atau tidak? Saya tanggapi. Oke, saya tanggapi teman-teman ya. Saya pakai kacamata dulu, kita lihat teman-teman ya. Pak Pendeta mengatakan saya berbohong katanya. Teman-teman, Pak Pendeta mengatakan saya berbohong. Sebentar ya, kita gedein dulu. Saya ke belakang dulu ya, saya tutup ya, kamera. Silakan. Jangan ke belakang. Jangan ditinggal. Udah gitu aja. Lanjut. Saya dengar. Bagaimana saya lanjut? Anda ke belakang dulu, saya tunggu. Baru setelah itu saya lanjutkan. Gimana sih? Masa gua ngejelasin ke tembok? Silakan. Ya, udah taruh aja HP-nya di situ. Udah taruh situ.
Nah, dah Bapak pipis dulu nggak apa-apa, minum dulu nggak apa-apa. Jangan kabur ya. Ya udah, buruan aja, langsung aja ke kamar mandi gitu, taruh HP-nya di situ, gitu aja kok ribet sih. Udah, Bapak ke kamar mandi, HP-nya taruh di situ, beres kan? Dah, sana pipis dulu. Nih teman-teman, di dalam Kodeks Sinaiticus, ini saya tunjukkan Kodeks Sinaiticus ya. Di dalam Kodeks Sinaiticus, kodeks itu adalah buku atau yang menjadi landasan para penerjemahan ya. Yohanes 16 dari ayat ke-1 sampai ayat selesai itu nggak ada perikop, teman-teman ya. Ini nggak ada perikop nih. Ini langsung begini aja. Tetapi dia mengatakan, Nandar kamu bohong. Yohanes 16:25 itu ada perikopnya katanya. Perikop itu buatan LAI, nggak ada di dalam kodeks. Makanya mereka itu dibohongi dengan terjemahan. Nih teman-teman kita lihat ya. Yohanes 16:25. Ya, kita baca ayat 15-nya. Segala sesuatu yang ada Bapa yang kupunya adalah aku punya. Ini kan kata Yesus nih. Dilanjut dong ayat 25-nya apa? Ayat 25-nya, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Dibilang saya bohong. Ini ucapan Yesus, semuanya itu adalah kiasan. Lalu bagaimana Bang? Itu perikopnya beda loh. Perikop itu buatan LAI nih, teman-teman ya. Duka cita yang mendahului kemenangan. Ini pembatas ini dibuat oleh LAI. Di dalam kodeksnya, Kodeks Sinaiticus itu nggak pernah ada. Mana nih? Cara gesernya. Nah ini kodeks teman-teman ya. Nih yang saya tunjukkan ini adalah kodeks. Dalam kodeks atau manuskrip aslinya, kodeks itu nggak ada perikop. Ini tulisannya gini semua nih. Tuh, nggak ada perikop di sini. Jadi memang mereka dibohongi dengan terjemahan dan dibohongi dengan perikop. Perikop Nandar, perikop itu buatan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Di dalam kodeksnya tidak pernah ada. Ya, sudah dibohongi terjemahan, dibohongi kata perikop. Sampai terkencing-kencing pendetanya lawan saya. Saya jamin tidak ada orang Kristen yang mampu membantah argumentasi saya kalau tidak ada orang yang berlatria kepada Yesus. Dan Yesus memerintahkan kita hanya menyembah Allah. Apa yang dikatakan Yesus, segala yang Bapa punya adalah aku punya, itu kiasan. Siapa pendeta? Sudah ready? Gak ada suaranya? Ya, silakan. Pak Pendeta, saya mau bertanya sama Pak Pendeta. Ya, sama Bapak Depi nih. Bapak Depi, saya mau bertanya. Matius 5:39, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saya tanya nih, perikop pemisah antara pasal Yohanes 16 ayat ke-15 sampai dengan ayat 25 itu ada nggak di dalam kodeksnya? Jawab jujur. Itu dibuat oleh siapa perikop itu? LAI atau pertanyaanmu Nandar? Kok kemana-mana pertanyaan? Kok kemana-mana? Kan Anda mengatakan saya bohong, padahal ayatnya tertulis. Itu adalah kiasan. Saya tanya makanya, Anda menyanggah saya, Anda menanggapi saya, katanya itu ada pisah Nanda perikopnya. Saya tanya, perikop ini yang buat LAI atau memang ada dalam Kodeks Sinaiticus? Kodeks Bantah aja ayat itu Nandar. Ya bantah aja ayat itu. Apa yang harus saya tadi bukan, ya sabar. bukan bahas kodeks ya, bukan bahas kodeks kita di Nah, sini. teman-teman. Ya kan? Inilah. Yang kita bahas di Sabar. sini Baik, saya adalah tanggapi dulu. Anda 15 menit ngomong loh. Anda 15 menit, Anda 15 menit berbicara, tidak saya potong satu patah kata pun. Sekarang saya berbicara, Anda kenapa motong-motong ucapan saya? Kan Anda mengatakan Nandar bohong. Ternyata ayatnya memang berbicara, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan terus terang akan datang saatnya aku tidak lagi berkiasan dengan kamu, akan tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Anda mengatakan saya bohong dengan dalih ini perikopnya berbeda Nandar. Saya tanya, kenapa saya berkata demikian Nandar? Dengarkan Oke, dulu. sabar dulu. Ini pertanyaan saya. Pertanyaan saya dulu. Jangan kabur. Pertanyaan saya. Jangan tegang. Jangan panas. Pertanyaan saya. Perikop itu apakah sudah ada di dalam manuskrip dan kodeks atau hanya buatan LAI? Saya tanya.
Itu saja pertanyaan saya. Macet. Aduh, baik. Nih saya tunjukkan nih. Dengarkan Ini saya tunjukkan. Nandar. Saya tunjukkan saya ini. Katanya Dengarkan gimana? saya, Nih. Nandar. Saya tanya. Saya Saya kasih tanya, sabar penjelasan, dulu. ya. Sabar dulu. Yohanes 16 antara 15 dengan 16 ini kan terpisah dengan kata duka cita yang mendahului kemenangan. Ini kan perikop. Saya tanya nih, perikop ini ada di dalam kodeks dan manuskrip atau hanya pembuatan yang dibuat oleh LAI, saya tanya. Masih lucu-lucunya. Kalau lucu-lucu jawab dong, jawab. Kodeks perikop yang menjadi pembatas antara ayat 15 dengan 16 dan seterusnya itu dibuat oleh LAI atau ada dalam kodeksnya? Bukan kodeks yang kita bahas ini, Nanda. Saya tanya, perikop itu ada dibuat oleh Ketuhanan lain. yang kita bahas di sini. Memang yang kita bahas adalah ketuhanan. Tetapi Anda mengatakan saya bohong. Nandar, ini beda konteks katanya. Padahal itu konteks yang sama. Sekarang bantah aja ayat Loh itu. iya, saya sedang membantah. Ya, kan? Jadi, Saya sedang membantah. Izinkan saya ngomong 1 menit aja. Oke, Oke, silakan 1 menit ya. Kenapa saya berkata tadi mengatakan bahwa Nandar di sini berbohong, ya kan? Yesus di situ dia sedang ya memberitahukan atau menyatakan ya, menjelaskan kuasanya. Ya kan? Kuasanya ini ya, kuasanya di situ. Makanya dia tadi berkata di situ ya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Iya, harfiah atau kiasan itu. Iya kan? Itu dia sedang menjelaskan kuasanya. Bukan hanya kiasan itu, tapi harfiah itu. Dengarkan. Yohanes 16:25 dibaca. Aduh, ini motong-motong ini. Kok motong ya? Silakan ditanggapi biar gak muter-muter. Yohanes 16:25 dibaca. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan terus terang saatnya nanti aku berterus terang kepada Bapa. Jangan dipotong dulu. Oke, Saya silakan. jelaskan dulu. Oke, 1 menit ya. 1 menit ya. Ini 21:29 sampai 21:30. Coba lihat. Silakan ngomong. Yohanes 16 ayat 15 tadi itu Yesus sedang menjelaskan kuasanya, ya kan? Kemahakuasaannya, bahwa dirinya itu adalah setara dengan Bapa. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sedangkan tadi Yohanes ya 16 ayat 25 itu dia sedang memberitahukan kepada para murid apa yang ia alami dan apa yang para murid itu alami pada saat nanti penangkapan dan penyalibannya. Jadi itu nggak ada kaitannya di situ, Nandar. Ketika kau mengutip ya ayat 25 itu nggak ada kaitannya di Yohanes 16 ayat 15 itu. Sudah 1 menit, Pak. Sudah 1 menit. Ini sudah berpindah nih. Oke. Teman-teman perhatikan ini ya. Yesus mengatakan bukan dalam konteks ini, bukan. Kecuali ayat itu berbicara dalam konteks ini aku berbicara kepadamu dengan kiasan. Bukan. Apa dikatakan Yesus? Semuanya ini kukatakan kepadamu. Semuanya, Pak. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Bapa tadi menyanggah saya. Ini beda konteks, Nanda. Padahal Yesus mengatakan semuanya. Nah, pertanyaan saya atas apa yang Anda sampaikan itu adalah, ini kan perikop nih, duka cita yang mendahului kemenangan. Saya tanya, perikop ini berasal dari LAI atau dari manuskrip? Siapa yang menambahkan perikop di situ? LAI atau manuskrip dan kodeks? Kenapa Tahu kodeks ke situ kau, Nandar? Saya bertanya, ditanggapi. Dari awal kita tadi membahas soal macet. ketuhanan. Sekarang lari kau ke manuskrip. Gimana sih kau ini? Anda kan tadi ini saya 15 menit Anda ngomong saya dengarkan. 1 menit tadi Anda ngomong saya dengarkan juga. Enggak, kau di sini enggak Sabar dulu. Ya kan? Sabar dulu, brother. Yesus mengatakan semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan terus terang, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang mengatakan tentang Bapa kepadamu. Nah, saya tanya dong sama Pak Pendeta, Yohanes 16:15 itu kiasan atau literal? Kata Bapak itu harfiah, Nandar. Padahal ayat ke-25-nya itu makna
kiasan, bukan makna harfiah. Sabar. Terus Anda mengatakan kepada saya, Nandar, itu lihat dulu perikopnya, itu sudah beda konteks. Karena Anda menanggapi saya itu beda konteks, saya tanya, perikop itu berasal dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, atau berasal dari kodeks dan manuskrip? Kalau kodeks dan manuskrip sudah saya buka, ternyata nggak ada perikop, itu satu konteks semuanya. Nih kita lihat nih teman-teman ya. Kita lihat kodeks Sinaiticus. Nih Pak Pendeta, lihat. Jangan-jangan Anda nggak tahu kodeks nih teman-teman. Masa orang Islam ngajarin pendeta ini? Nih teman-teman ya. Ini saya buka kodeks Sinaiticus ya. Udah Ini lah, kalau manus. begini kita akhiri aja dulu, Nandar. Kabur. Kau lompat-lompat di sini. Kabur. Belum selesai kita. Saya sedang menanggapi. Sabar dulu. Udah Saya lompat sabar dulu. ke manuskrip. Teman-teman. Gimana sih? Iya. Bagaimana caranya diskusi seperti ini? Kenapa Anda antipati dengan manuskrip sedangkan terjemahanmu itu bersumber dari sini? Bukan saya anti. Kabur. Kita harus konsisten. Kabur. Nih, lihat nih Pak. Karena kau itu dari Pendeta. tadi, ya. Pak Pendeta. Dari tadi kau itu 1 menit saja. terus. 1 menit saya bicara ya. 1 menit tolong ya. Ini kan Yohanes, ini manuskrip nih ini. Ini adalah kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus itu dibuat pada tahun 360 Masehi. Nah, yang saya bicarakan adalah semua yang tertulis di dalam Yohanes 16:15 itu adalah kiasan. Kenapa? Karena di dalam kodeksnya, Pak Pendeta, ini di dalam kodeksnya, itu nggak ada perikop, nggak ada judul gitu loh. Ini saya buka itu nggak ada judul. Nah, mana ini? Tuh, teman-teman, Yohanes 16:25 sampai selesai itu nggak ada judul, semuanya itu datar-datar saja. Nih, ini manuskripnya nih. Itu datar-datar saja, nggak ada judul. Saya tanya sama Bapak. Imanmu, Nandar? Sebentar, belum selesai. Boleh saya tanya Sekarang imanmu? boleh banget. Saya tanya sama Anda. Sabar, saya tanya kepada Anda. Dijawab dulu jujur. Perikop atau judul yang ada di antara Yohanes 16:15 dengan Yohanes 16 ayat ke-16 itu tambahan dari LAI atau dari kodeks? Jawab dulu jujur. Bukan itu yang kita bahas. Bukan itu yang kita bahas. Katanya mau ini. Jawab jujur. Itu Bukan dari nggak mau aku jawab itu soalnya. Itu korelasinya dengan itu korelasinya. Iya, bahas ketuhanan. Ternyata apa yang disampaikan Yesus, yang Bapak punya aku punya adalah kiasan, bukan makna harfiah di dalam Yohanes 16:25. Jawab